Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kembali lagi bersama Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 11 ini. Setelah di minggu lalu kita belajar mempelajari tentang berani hidup jujur yang menjelaskan tentang konsep keberanian, menyampaikan kebenaran dan juga menyampaikan konsep kejujuran dalam pandangan Islam. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang tata cara memulasara jenazah. Sekali lagi, Bapak sampaikan bahwa bab ketiga setelah kemarin bab kedua dipelajari secara seksama adalah tentang tata cara memulasara jenazah. Kalian bisa lihat bab ini pada buku paket halaman 32. Di sana, pada halaman ini, kita bisa lihat beberapa aktivitas yang menggambarkan beberapa orang sedang memulasara, sedang mengurus, sedang merawat, sedang menyelenggarakan jenazah, mungkin tetangganya, mungkin saudaranya, atau mungkin siapapun yang meninggal. Nah, ada beberapa hal yang wajib dilakukan oleh orang yang masih hidup terhadap orang yang telah meninggal. Sebagaimana kita ketahui, yang pertama, saat orang ada yang meninggal, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memandikannya. Bapak ulang, hal pertama yang harus dilakukan adalah memandikannya. Jadi saat misalkan ada orang yang meninggal, langsung kita simpan. Dan biasanya tata cara memandikannya itu dilakukan di ruang yang benar-benar tertutup, ditutupi oleh kain. Supaya apa? Supaya orang lain yang memang tidak bertugas untuk memandikan tidak mampu untuk melihat aurat-aurat dari tubuh jenazah yang sedang dimandikan. Disimpan atau dimandikan di ruang tertutup, kemudian disimpan di tempat yang agak tinggi seperti meja seperti itu. Kemudian pakai semacam kayu-kayu gitu untuk mengganjal bagian tubuhnya. Jadi tubuhnya terbaring itu sudah benar-benar terletak di atas bantalan-bantalan kayu, atau biasanya kalau di kampung-kampung menggunakan gedebok pisang yang fungsinya adalah supaya air yang telah mengalir membasahi atau membersihkan bagian tubuh jenazah itu tidak menempel kembali, benar-benar mengalir. Kemudian ada beberapa alat yang diperlukan dalam memandikan jenazah. Ada semacam gayung, ya seperti mandi biasa. Ada ember, mungkin ada selang, penutup, kain penutup ya. Jadi salah satu aturan memandikan jenazah yang paling penting adalah jangan sedetik pun jenazah dibiarkan tergeletak dalam keadaan auratnya terbuka. Harus selalu dalam keadaan auratnya tertutup. Terutama aurat-aurat yang sifatnya mungkin darurat, seperti mohon maaf kemaluan, atau mohon maaf jika perempuan mungkin dari atas dada sampai ke bawah itu harus benar-benar tertutup. Kemudian tambahan lain lah yang diperlukan ketika memandikan jenazah, mungkin perlu juga kapur barus, perlu juga sabun atau benda-benda lain yang fungsinya mirip sabun, yang tujuannya adalah untuk menghilangkan atau memudahkan pemandi jenazah untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh jenazah. Itu pertama. Setelah jenazah dimandikan lalu dikeringkan menggunakan kain yang kering, menggunakan handuk yang kering secara perlahan-perlahan. Karena ingat, jenazah itu meskipun secara jasadnya sudah tiada, secara jasadnya sudah meninggal, tapi dia masih bisa merasakan bagaimana sentuhan-sentuhan pemandi jenazah. Kalau terlalu keras, khawatir dapat menyakiti jenazah itu sendiri. Setelah jenazah dimandikan, kemudian dikeringkan menggunakan kain yang kering, kita angkat jenazah itu ke tempat biasanya di tengah rumah si jenazah, ke rumah duka. Di tengah rumah duka disimpan, kemudian disiapkan beberapa helai untuk mengkafani jenazah. Kalau laki-laki biasanya menggunakan 3 helai. Kain pertama, kain kedua, kain ketiga ditumpuk begitu saja. Kemudian di atasnya ditaburi beberapa beberapa kapas untuk mengganjal bagian tubuhnya supaya tidak langsung menyentuh ke daerah atau ke wilayah kain kafannya. Kemudian diikat. Setelah sebelumnya dikasih wangi-wangian, dikasih kapur barus supaya aromanya tidak cepat membusuk gitu ya. Kalau laki-laki biasanya 3 helai,
Kalau perempuan biasanya 5 helai, 2 helai yang besar ditambah 1 kerudung, yang kedua baju kurung, yang keempat juga kain penutup di area bawah. Tuh tata cara mengkafani jenazah. Jadi secara simpelnya mengkafani jenazah itu cukup menghamparkan kain kafan, kemudian yang di bawahnya sudah diletakkan beberapa ikatan, beberapa kain kafan yang sudah dibentuk menjadi semacam tali, kemudian ada kapas ditaburi beberapa mungkin percikan kapur barus, parfum dan lain sebagainya. Kemudian bagian tubuh dari jenazah yang ada lubangnya atau persendiannya itu harus ditempeli atau dimasukin juga dengan ditutupi menggunakan kapas juga. Yang ketiga, setelah jenazah dikuburkan, setelah jenazah dibungkus dengan kain kafan, tugas berikutnya yang ketiga adalah mensolati jenazah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa tata cara mensolatkan jenazah sama sekali berbeda dengan tata cara sholat biasa. Tata cara sholat jenazah hanya melibatkan 4 kali takbir. Jadi tidak ada ruku, tidak ada sujud. Takbir pertama kita lakukan seperti ini. Allahu Akbar. Setelah itu kemudian membaca suratul Fatihah. Takbir kedua Allahu Akbar. Kita membacakan sholawat. Ketiga Allahu Akbar. Kita mendoakan jenazah dengan doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kalau laki-laki. Kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian yang keempat Allahu Akbar. Setelah itu kita membacakan doa untuk jenazah, juga untuk kita yang hadir saat itu dalam tata cara atau dalam prosesi pensolatan jenazah dengan kalimat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu dan seterusnya. Kemudian setelah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud, langsung ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah disolatkan, jenazah kemudian disiapkan untuk dibawa ke area pemakaman untuk dikuburkan. Tata cara menguburkan lubang kuburnya disesuaikan dengan ukuran badan si jenazahnya, dilebihi beberapa sentimeter supaya benar-benar nanti pas diletakkan benar-benar masuk. Kemudian di bawah sudah tersimpan liang lahat. Nanti ketika mau masukkan ke dalam liang kubur atau liang lahat, di bawah sudah ada beberapa orang, 2 atau 3 orang yang bertugas untuk menguburkan jenazah. Jenazah ketika diletakkan di dalam lubang kubur menghadap ke arah kiblat dalam keadaan bagian kain kafan bagian wajah beserta kain kafan bagian bawah, bagian kaki itu dibuka supaya wajah dan kaki menempel ke tanah yang berada di pinggirnya. Setelah itu kemudian beberapa orang ada yang mengadzani, sebagian ada yang tidak sependapat untuk mengadani jenazah, tapi itu kita anggap sebagai kekayaan pendapat, kekayaan khazanah ilmu dalam konsep Islam, tidak usah menjadi perdebatan. Setelah jenazah benar-benar diletakkan dengan baik, ditutup dengan beberapa batang kayu, kemudian ditutup dengan tanah. Itu barangkali yang wajibnya. Yang sunnahnya bisa kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.